pertanyaan saya, coba kita kupas atau kita bertanya kepada orang, termasuk orang-orang top lah yang tersohor kan. Coba bilang, kita tanya mana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dia akan bingung, ya, dia akan bingung, ya dia tidak bisa menguraikan sedikit zat Allah itu kita turun ke bawah tentang hakikat hidup yang dikatakan zat Allah itu hidup berkaitan dengan berkaitan dengan sifat, tetapi zat yang sesungguhnya ada memang itu. Saya tidak mau buka di sini nanti di depan. Contoh gini, saya pertanyakan zat itu, kira-kira bahasa zat itu kan identik dengan tawa, roh itu bisa ada, ya kan, karena ada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga, maka saya kasih gambaran begini. Pernah orang bertanya, sesungguhnya sebenarnya diri itu siapa? Lalu kita para ulama sedunia mengatakan, ya kan, sesungguhnya ya sebenarnya diri itu adalah ruh, itu yang sudah umum, ya. Sebenarnya diri itu adalah ruh, sebenarnya ruh itu adalah nyawa, sebenarnya nyawa adalah Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu adalah sifat, sebenarnya sifat itu adalah zat hayat yang hidup pada manusia. Tapi jangan kita pikir, setelah saya bilang hidup ada pada diri, jangan terpikir berdua, tetap satu dia yang hidup pada diri kita, itu yang dikatakan diri. Lebih halus lagi lari tentang diri yang paling dalam, berulang kali saya bilang nafas, ya. Nah, nafas inilah yang sebenarnya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita berpulang ke rahmatullah, itu yang kembali kepada Allah. Seperti teman kita yang pernah datang sini, dia tanya, roh itu kalau orang meninggal kembali kemana? Mungkin kalian belum tahu kan? Nah, ini saya kupas di sini supaya kalau ada kedua kali kalau dia datang sudah tahu jawabannya. Ya, roh itu kalau orang meninggal roh kembali, sebenarnya tidak kembali, dia berhimpun. Di mana letaknya? Detak jantung. Roh itu detak jantung. Mungkin kalau orang baru dengar heran apa yang saya jelaskan ini, tapi kenyataan, ya, roh itu kembali pada detak jantung, ya. Dari penglihatan, pendengaran, gerak-gerik itu terhimpun di sini semua. Allah. Nah, kalau orang mau meninggal, dia dari ujung kaki naik ke atas. Kalau orang sudah paham ya, naik, tertahan di sini. Coba perhatikan kalau orang mau pulang ke rahmatullah itu, nanti naik lagi sampai di sini, terakhir jadi pusat, sampai di pusat. Itu kaki sudah tidak ada rasa. Maka dalam sistem kedokteran, kalau orang sudah dalam sakaratul kan digini kan, ya kan, nggak ada rasa dia kan, nggak ada reaksi. Kalau dia masih ada reaksi pasti dia ini. Itu termasuk ilmu juga, ini sama dokter. Nah, kalau orang berdua tidak, dia sudah paham, kelihatan. Umpamanya kalau dia hitam itu warna putih, naik pelan-pelan sampai di apa ini? Siku ini, lutut. Naik sampai berakhir itu dia bertahan di pusat. Ya, nanti di kepala dia turun ke bawah, berhimpun. Jadi kalau orang sudah mau berpulang ke rahmatullah, maka tuh mata sudah tidak bisa melihat, ya kan? Itu sudah tidak bisa mengeluarkan nafas, mulut tidak bisa berkata-kata,
hanya satu yang diberi Allah Subhanahu wa taala pada waktu manusia mau berpulang. Pendengaran masih dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kuping. Maka hidupnya manusia itu di sini terletak. Di sini habis. Sini. Nah, kalau Anda sudah ini tanda hidup di sini, dia akan beralih ke detak jantung. Jantung kan tak adik kanan jantung dia di apa di atas itu. Di atas ini banyak. Di atas saya bilang di atas detak jantung itu ada apa? Ada katup yang dikatakan wali katup. Tak tuk. Ya, terbuka terus detak jantung. Dari kehidupan berhimpun semua di situ. Masuklah ke dalam detak jantung. Tertutup. Begitu ini detak jantung tertutup, maka habislah seluruh aktivitas gerak tubuh manusia ini. Dia terhimpun dalam detak jantung. Dalam detak jantung itu masih ada detak kecil. Tik, tik, tik. Kalau orang marifat ya, kalau dia berpulang, ini dalam dia orang marifat setinggi apapun dia tetap Allah Subhanahu wa taala mengikuti syariatnya umum. Sebab kalau hilang dalam tanduan akan timbul fitnah. Ya, jangankan hilang, utuh aja dalam kuburan sudah heboh, bermacam-macam prasangka, banyak ini banyak itu. Nah, orang marifat detak jantung sini, Pak. Begitu dia masuk ke dia lahat, begini terbuka, Pak, hilang, mirat dia. Jadi sebenarnya tadi itu roh itu kembali ke detak jantung, berhimpun di sini semua. Karena sentralisasi itu di jantung. Lewat mana dia? Darah memompa. Ini sedikit semua yang saya mau buka, mau hampir-hampir ke jantung. Nah, kalau mau uji coba apa yang saya sampaikan ilmu ini bisa kita praktekkan ke hewan, ayam. Coba potong ayam tuh. Ambil jantungnya belah, masih ada tit. Masih ada. Karena yang kita ngomongnya sudah kita pernah alami. Bukan cerita ngarang-ngarang. Sama, saya bilang tadi. Kalau orang sudah sampai ke marifatullah. Maka saya bilang tadi, kalau orang bertanya kemana ruh itu kembali, ruh tidak kembali, dia berhimpun. Dia berhimpun dari ujung kaki sampai ujung kepala. Berhimpun situ dia. Ruh itu tidak akan kemana-mana. Yang diambil itu adalah jiwa. Karena dalam Al-Quran, hai jiwa-jiwa yang tenang kan tidak disebut ruh. Kan ada itu. Ijila robbika. Hai jiwa yang tenang, masuklah engkau ke dalam surgaku. Tidak disebut ruh kan? Karena ruh itu kekal. Abadi. Dia tidak kemana-mana. Saya bilang. Ya, dia tenang ke dalam ini. Yang diambil itu jiwa. Nah, jiwa itu duduknya di mana? Akal, pikiran. Saya bilang. Nah, kalau kita betul-betul mau memahami tentang ini yang saya kupas ini sudah mau mendekati zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bilang. Maka saya bilang gini, Pak. Kalau kita mau membahas tentang marifatullah, ya, kita harus memang bongkar di atas. Ya, cuma sampai di bawah akan di luar. Nah, itu saya bilang gini ya. Saya bilang sama teman. Dia kan memahami tentang seperti kita gini juga.
Tapi apa yang dia ini sama kita? Dia tidak percaya apa yang kami pelajari, apa yang kami pahami. Nah, kita juga nggak bisa menyalahkan dia. Itu sebenarnya Pak Udin tadi. Bisakah kita mengenal sesuatu tanpa nama? Karena nama itu identik dengan diri yang paling dalam. Nama itu, saya bilang, tidak bisa dipungkiri. Saya bilang tadi. Nah, jadi saya bilang begini Pak, zat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada pada manusia, karena sudah ada dalam Al-Qurannya, ayatnya dalam Al-Quran, Al-Baqarah 170. Bahwa zatku ada pada manusia. Coba cari. Nah, zat itu kalau kita kupas sedikit semua tadi, ya hidup itu. Tapi hidup harus kita masuk lagi ke dalam. Nanti kalau kita bilang hidup, tumbuh-tumbuhan hidup, hewan hidup. Satu, saya ingatkan, yang sanggup menerima zat Allah Subhanahu Wa Taala hanya manusia. Alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak sanggup. Tidak akan sanggup meledak. Yang sanggup hanya manusia yang bisa menerima zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Manusia itu ada nur. Manusia itu ada nur. Makanya dikatakan nur ala nurin. Kalau hewan ini hanya diberi hidup dan rasa. Hewan hanya diberi hidup dan rasa serta ilmu. Sama juga tumbuh-tumbuhan. Manusia diberi akal. Karena manusia punya akal, maka Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan zatnya kepada manusia. Saya bilang tadi. Ini saya bilang, kalau kita betul-betul mau memahami tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, andaikan ada katakanlah ada yang mau bertanya, ya monggo nanti kita kupas pelan-pelan supaya